sepatu ini tampilannya kekinian dan dia juga oke untuk berpergian. Jadi nggak cuma keren di lapangan basket aja. Halo Bowlers, balik lagi di channel Head Shoes Indonesia. Kali ini kita punya Nike Book 1 atau sepatu perdananya Devin Booker. Secara tampilan emang sepatu ini keren banget dan tentunya oke buat penggunaan kasual. Lantas untuk performa di lapangan seperti apa? Saksikan video ini sampai selesai. Oke, sama-sama kita ketahui kalau Devin Booker itu fashionable banget dan dia selalu mencuri perhatian dengan penampilannya. Sekarang dia punya sepatu juga terlihat keren banget, bahkan sampai boxnya ini kayak Jordan 1 ya, terinspirasi dari Jordan 1, boxnya seperti ini. Kemudian ada tulisan Book Chapter 1 dan 2023 sesuai dengan tahun rilisnya. Oke, di bagian sini simple aja dan di depannya ada tanda tangan dari Devin Booker. Di dalamnya plastiknya polos dan yang saya gunakan ini sudah pakai tag XDR, jadi akan lebih kuat untuk outdoor. Oke, selanjutnya kita bahas soal sepatunya. Nah, secara desain Anda bisa lihat ini simple banget tapi terlihat keren gitu ya, menghadirkan kesan retro, namun kalau digunain zaman-zaman sekarang nih jadi kelihatan hype banget. Oke, sekarang ciri khasnya ada book di bagian lidah, kemudian di bagian belakang juga ada logo lagi. Lalu ada tulisan 96 seperti tahun lahirnya. Dan ini chapter 1 di bagian belakang sini yang menandakan ini adalah sepatu generasi pertama. Di bagian telapak ada tulisan Air Zoom. Memang zoom unitnya di belakang sini. Kemudian di depan ada logo Nike. Dan yang terakhir di insole ada yang mirip barcode kayak gini. Oke, itu aja simple dan saya suka. Nilai secara keseluruhan 9,5 dari 10. Lanjut kita bahas traksi. Sebagai guard yang eksplosif dan suka stop and go, dia punya traksi yang bagus banget. Devin Booker ini sepatunya terlihat menggunakan pattern yang herringbone kayak gini. Dia cekat-cekit, kemudian dia juga sudah menggunakan sole XDR untuk pasar Asia. Jadi bisa menggunakannya di lapangan outdoor, nggak ada masalah. Dan saya suka karena untuk pengereman ke samping dan ke depan ternyata walaupun lapangannya dipenuhi debu dia juga bisa berhenti dengan baik. Bahkan tanpa adanya outrigger di bagian samping ini, traksi sepatu ini sudah bisa berhenti dengan baik ketika Anda jab dan crossover. Oke, saya suka menggunakan sepatu ini untuk traksi, sementara untuk transisi memang agak kurang fleksibel. Di bagian tengah ini ada penyangga lateral support yang membuat saya ini agak kaku dan kurang enak untuk lari-larian. Paling-paling kekurangannya adalah dia mudah sekali mengangkut debu, dan kalau Anda gunakan biasanya di lapangan outdoor, jangan memilih yang warnanya putih seperti ini karena gampang sekali kotor. Nah, terlihat nih saya udah gunain di lapangan outdoor seperti ini dan ada noda yang sudah menempel. Tapi nggak ada masalah dan traksi serta transisi menurut saya 8,8. Oke, lanjut ngomongin bantalannya. Dan ia mendapatkan Cushlon 2.0 yang menjulur dari depan hingga ke belakang. Sementara di bagian belakang ada zoom unitnya nih. Biasanya sepatu guard itu di depan, tapi kalau Devin Booker di belakang. Mungkin dia sering stop and go, kemudian dia mendarat menggunakan kaki belakang, jadi impact protectionnya terasa lebih bagus. Sementara di depan ini kortilnya dapat banget, jadi di bagian sini agak tebal, sementara di bagian depan jadi terasa lebih tipis. Kemudian yang enak, dia nggak butuh waktu break in. Cushlon 2.0 ini ternyata sejak awal penggunaan
udah langsung nyaman. Untuk impact protection juga saya rasa ukuran sepatu pendek ini oke punya. Tapi kalau untuk big man mungkin Anda merasa ini kurang empuk. Oke, sekarang kita lihat insole-nya. Insole-nya sayangnya nggak bisa dilepas karena dilem, tapi udah kita bisa rasakan ini nggak terlalu tebal. Kemudian di dalamnya setelah insole, ini juga ada busa yang lumayan empuk. Jadi secara keseluruhan untuk cushioning memang nggak ada yang spesial, apalagi kalau harga sepatu ini misalnya 2,2 sampai 2,5 jutaan. Dan ini karakternya lebih ke empuk ketimbang bouncy, jadi kayaknya mengandalkan impact protection untuk membuat para penggunanya lebih nyaman ketika lompat-lompatan. Secara keseluruhan saya rasa juga ada masalah di kestabilan, terutama di bagian belakang ini cukup membahayakan dengan bagian yang lebih tinggi kemudian curve di sini. Kalau Anda lari mundur terus nggak sengaja kepleset, itu bisa membuat Anda engkel. Oke, secara keseluruhan nilainya 8,3 dari 10. Nah, walaupun sepatu ini menggunakan banyak bahan kulit, tapi bagian depannya dia agak lebar. Jadi nggak ada masalah nih buat Anda yang kakinya lebar untuk memilih true to size. Sementara buat yang agak ramping, saya saranin pilih aja juga true to size karena di awal penggunaan dia agak senak-senak gitu. Tapi kalau udah beberapa kali penggunaan tentu akan melebar dan lebih nyaman. Sekarang giliran bahan atas. Kita nggak tahu nih harga jualnya di Indonesia retail bakalan berapa. Tapi diprediksi 2 jutaan. Dan kalau udah kayak gitu, memang sepatu ini layak sih. Karena bahan atasnya terlihat premium banget walaupun simple. Dia menggunakan bahan kayak gini, kemudian di bagian sampingnya ini juga ada rajutan yang membuat tampilannya jadi semakin keren. Tapi umur pakai bahan kayak gini nih biasanya nggak panjang. Biasanya kalau udah sering dicuci ataupun Anda nyucinya nggak hati-hati, dia bisa gampang rusak, terutama di bagian depan-depan sini nih. Nah, kemudian kita lihat bagian sampingnya ini keren, kemudian ditimpa dengan logo yang pakai bahan kulit sintetis lagi, dan di belakang juga heel counternya dilapisi dengan bahan kulit sintetis. Sementara di atasnya ini penuh pori-pori gini, bahannya bagus banget dan saya suka karena paddingnya tebal banget. Jadi nyaman banget kalau masukin kaki ke dalam sepatu ini. Selanjutnya di lidah. Lidahnya memang tidak terlalu tebal ya. Mungkin ini menyesuaikan dengan sepatu Devin Booker sebelumnya. Kita sama-sama tahu kalau Devin Booker biasa menggunakan Kobe 4, Kobe 5, ataupun Kobe 6. Dan ini lidahnya memang udah tebal banget seperti sepatu Kobe Bryant. Tapi sayangnya kalau kita lihat ke bagian bawah ini padat banget, kayak minim banget ventilasinya. Jadi kalau Anda mainin di lapangan yang panas, biasanya agak gerah nih. Terutama buat Anda yang pakai kaos kaki tebal ataupun di double. Saya suka nih, jadi kalau ngikat sekali aja tuh udah pas banget. Dan untungnya tidak mudah kendur karena bahannya ini kesat seperti ini. Lalu yang terakhir di bagian depan dia nggak ada pull tab, sementara di bagian belakang pull tabnya ini banyak banget di double-double seperti ini. Cukup unik dan secara keseluruhan nilai bahan atas 8,5 dari 10. Oke, yang terakhir soal kuncian, dan sepatu ini terkesan basic banget. Jadi Anda bisa lihat ini nggak ada faktor lain untuk menunjang kuncian selain tali dan paddingnya. Untungnya paddingnya tuh tebal, jadi Anda ketika masukin kaki ke dalam sepatu dan masukinnya juga gampang, Anda langsung terbungkus dengan aman karena ini paddingnya tebal banget. Jadi kaki Anda tuh terasa terdorong hingga ke bagian bawah. Sementara lidahnya ini juga nyaman, jadi kalau Anda ikat dengan kencang, kaki Anda nggak langsung terbentur dengan talinya, sebab ini paddingnya tebal banget. Jadi nyaman-nyaman aja buat Anda yang biasa main cepat, tinggal kunci ataupun ikat dengan kencang aja. Oke, di bagian depan nggak ada masalah, dia di sininya di double lagi dengan kulit, jadi kalau Anda bermanuver ataupun crossover, bagian ini nggak membuat kaki ataupun kelingking Anda keluar berlebihan, jadi tetap aman. Kemudian di bagian tengah ini cukup kaku dengan lateral support, terasa banget kalau Anda mendarat
di bagian tengah ini telapak terasa mendarat dengan sempurna. Paling-paling di bagian belakang ini aja nih yang agak membahayakan, apalagi kalau Anda mendarat di atas kaki lawan, tentu langsung ankle. Oke, secara keseluruhan untuk kuncian ini basic banget dan masih ada untungnya untuk Anda seorang big man, di bagian belakangnya ini dia kaku, jadi terasa lebih aman. Oke, overall kuncian di 8 dari 10. Jadi kalau Anda menanyakan apakah sepatu ini worth it untuk dibeli, jawaban saya adalah yes. Karena ini fresh banget, sepatu ini tampilannya kekinian, dan dia juga oke untuk berpergian. Jadi nggak cuma keren di lapangan basket aja. Nah, kita cuma tinggal menunggu waktu harganya aja. Harganya berapa di Indonesia, semoga tidak terlalu mahal, dan penampilan sepatu ini nih colorway-nya keren-keren. Kita udah lihat beberapa kali Devin Booker menggunakan sepatu ini dengan colorway yang kayak Jordan 1 Retro, itu keren-keren banget. Semoga masuk ke Indonesia dan dijual dengan harga yang terjangkau. Oke, jadi itulah review Nike Book 1. Secara keseluruhan nilainya 8,6 dari 10 penilaian Head Shoes Indonesia. Jika Anda suka video ini, jangan lupa klik like, subscribe, serta tulisan komen di kolom komentar. Share video ini ke teman kalian, dan sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye-bye.